Nah, betul. tadi bahan bakunya itu dari minyak Kelapa, Pak. kelapa. Minyak kelapa. Deterjennya itu dari minyak kelapa. Itu gimana? Cara pengelolaan apakah diolah sendiri atau memang beli yang udah jadi, ada yang jual? Jadi basically dulu kita sourcing lah ya Pak Iya, ya, kita sourcing. Nah terus kebetulan kita ketemu satu brand ini. heeh. Brand ini juga sebenarnya kualitas ekspor juga Pak. Oh, Jadi dia sebenarnya jarang jual di lokal. oh, Karena harganya memang di atas deterjen yang lain Pak. iya, iya. Gitu. Tapi karena kita mengusung konsep premium eco kilo laundry, Iya, maka ya udah nggak apa-apa deh. Karena dulu saya pernah belajar kalau memang mau masuk ke segmen premium, lebih baik kamu naikkan harga daripada kamu turunkan kualitas. Oh. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, hari ini saya akan berbincang-bincang, ngobrol dengan narasumber saya tentang bisnis. Narasumber saya kali ini seorang praktisi bisnis yang menggeluti dunia bisnis sebagai seorang entrepreneur. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia usaha. Bagaimana dunia usaha saat ini berlangsung. Saya perkenalkan bintang tamu saya hari ini, David Arnold Halim. Halo. Pak Halim. Halo, Apa nih Pak panggilannya Halim ya? Iya, boleh Pak. Halim Mbak. Ya, selamat datang nih di program Gemas ya. Iya Pak. Terima kasih udah bersedia hadir. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia bisnis kan. Pak Halim nih inilah banyak bergeluti mulai menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Iya Pak. Mulai mencoba untuk menjadi entrepreneur. Oh, luar biasa nih. Nah, kalau bagi Pak Halim, arti sukses apa sih? Arti sukses ya. Arti sukses itu di mata saya ya. Kalau buat saya pribadi Iya. atau buat saya pribadi? Iya, buat pribadinya. Kalau buat pribadi sih arti sukses buat saya itu adalah bisa orang tua saya itu bisa stop bekerja dan Iya. saya bisa mensupport mereka lah. Oh, Gitu. Karena memang saat ini sih impian saya yang masih belum tercapai itu Pak. oh, Jadi saya cuma pingin orang tua saya udah nggak usah perlu kerja lagi, saya udah bisa biayain mereka dan adik-adik saya. Karena ya dulu pas kecil saya banyak nyusahin mereka lah Pak. Oh. Gitu. Jadi saya pingin balas budi lah. iya, iya. Mumpung masih ada waktu kan Ada ya. waktu, Iya. ada kesempatan Kan ya. kita nggak pernah tahu juga ya. Iya, iya. Pak. Jadi Itu bagi Pak Halim ya itulah ya, sukses itu bagaimana bisa bermanfaat Membahagiakan minimal orang tua. membahagiakan orang tua Iya, itu ya. betul. Nah, kalau sekarang bisnis Pak Halim apa ya? Kalau sekarang saya ada sistem Pak. Iya. Sistem itu saya ikut om saya. Heeh. Lalu saya ada laundry. Iya. Laundry itu kita jalan bareng-bareng sama iya. teman-teman. Heeh. Ada barbershop. Wah, banyak juga nih ya. Ya sih Pak, ada yang iseng-iseng gitu Iya, Pak. iya, iya. Nah, kita bahas yang laundry-nya dulu nih ya. Boleh Pak. Ya, saya lihat kan, saya dengar nih bahwa laundry yang ini merupakan eco laundry gitu ya. Betul. Laundry yang ramah lingkungan gitu ya. Bisa dijelaskan nggak supaya para penonton juga tahu nih, sekarang kan dunia ini udah makin tercemar lah ya, dengan limbah, dengan segala macam racun gitu loh. Betul. Nah, sedangkan Pak Halim berbisnis di laundry yang sebenarnya kan banyak limbahnya juga ya, Benar. tapi dengan limbah yang ramah lingkungan atau gimana gitu loh. Ya. Iya. Jadi kalau bisnis laundry sendiri ya, limbahnya itu paling besar ada dua Pak. Iya. Satu plastik, Iya. kedua adalah chemical. Oh, Chemicalnya itu biasanya berasal dari deterjen dan softener. Iya. Nah, dua poin ini yang kita coba replace Pak. Oh. Jadi karena kita mengusung konsep eco laundry, maka laundry kita ini tidak memakai plastik, itu nomor satu. Oh. Yang nomor dua, kita menggunakan deterjen dan softener yang organik Pak. Jadi kita punya deterjen dan softener itu kita memakai bahan dasar minyak kelapa. Oh. Gitu. Jadi kalau dulu orang-orang stereotipnya adalah kalau nyuci itu nggak ada busanya maka jorok. Iya, iya. Nah, kalau deterjen kita ini nyuci busanya dikit banget Pak. Oh, gitu. Iya, karena dia eco friendly, jadi dia nggak menimbulkan kayak istilahnya less chemical lah Pak. Iya, Gitu. Jadi dia busanya sedikit aja Pak, tapi efeknya jauh lebih bagus Pak. Oh. Jauh lebih bagus dalam hal
buat yang kulit sensitif Iya. gitu ya. Kadang kan ada beberapa customer yang kulitnya sensitif Iya, kan. betul. Gitu. Jadi ini lebih less sensitif lah Pak Iya, buat iya. ke kulit-kulit yang seperti Sebenarnya ini ya anti mainstream gitu ya. Orang kan merasa bahwa nyuci itu harus banyak busanya dulu. busanya Iya gitu benar, ya. benar. Orang kan Oh. dulu mindsetnya, wah kalau nggak ada busa nggak bersih nih gitu kan. Iya, Ya, iya. cuman setelah kita praktekin sendiri, ya zaman dulu sih juga nggak pernah nyuci juga sih, Iya. Pak, ya kan? Cuman setelah kita jalanin sendiri, oh ternyata tuh nggak begitu. Itu Oh. adalah mindset yang salah sebenarnya. Salah ya. Iya. Nah, makanya kita mau mengedukasi masyarakat juga nih, para penonton nih ya, bahwa sekarang dunia yang semakin tercemar ini, kita mulai masuk ke bagaimana memanfaatkan yang ramah lingkungan itu ya. Betul. Nah, tadi bahan bakunya itu dari minyak kelapa. Pak. Oh, Deterjennya itu dari minyak kelapa. itu gimana? Cara pengelolaan, apakah diolah sendiri atau memang beli yang udah jadi, ada yang jual? Jadi basically dulu kita sourcing lah ya Pak Iya. ya. Kita sourcing. Nah, terus kebetulan kita ketemu satu brand ini. Brand ini juga sebenarnya kualitas ekspor juga Pak. Oh. Jadi dia sebenarnya jarang jual di lokal. Oh. Karena harganya memang di atas deterjen yang lain Pak. Iya, iya. Gitu. Tapi karena kita mengusung konsep premium eco kilo laundry, Iya. maka ya udah nggak apa-apa deh. Karena dulu saya pernah belajar kalau memang mau masuk ke segmen premium, lebih baik kamu naikkan harga daripada kamu turunkan kualitas. Oh. Itu Iya. jadi ya udah nggak apa-apa. HPP-nya si OJS lebih tinggi, Iya, tapi yang penting kita cari kepuasan dari si customer itu sih, Customer, Pak. ya. Iya. Jadi kalau laundry yang dikelola ini dia main di level mana? Medium, Medium ke atas, up, yes. medium up ya. Medium up, gitu. Soalnya kalau kita masuk ke yang seperti laundry kiloan yang sekarang, itu kita selalu sebutnya adalah apa ya? Red area lah ya Pak. Oh, Jadi iya. di situ kan Iya, mereka banyak banget lah. Laundry Iya. itu banyak lah Pak. Bapak Iya, kalau iya. di Ya, pokoknya itu main BSD di Red Ocean gitu lah ya perang Red Ocean harga. gitu benar. Jadi kalau di Red Ocean itu terlalu banyak kompetisi dan mereka mainnya di segi harga Pak. Oke, di segi harga di mana customer yang ada di level itu dia lebih price sensitif Pak. Iya, iya. Iya kan? Jadi ketika hari ini buka harganya 8.000, besok buka 7,5, semua kabur tuh kabur, Pak. Ya, iya. kita ulang lagi cari customer lagi dari awal. iya. Nah, dulu kita nggak mau main di Red Ocean itu. Iya. Jadi kita coba buat main di level yang lebih tingginya lagi. Supaya apa? Supaya kita dapat customer itu yang nggak price sensitif Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi Iya. lebih Ke secara service ekonomi ya. secara ekonomi mereka lebih settle, jadi Iya. mereka juga willingness to pay-nya lebih tinggi Iya, lah Pak. Gitu. yang penting service kita bagus gitu Yang ya. penting jasanya oke. Oke lah ya. Iya, gitu sih, Pak. Nah, itu para sahabat. Jadi kadang-kadang kita dalam berbisnis juga bisa main di mana ya, Red Ya. Ocean atau Blue Ocean Benar, itu, benar. ya kan? Tinggal kita pilih aja Ya, yang mau masuk mana ke ya, level segmen yang mana mana, kan. Iya. Nah, kalau sendiri tadi kan Pak Halim cerita bahwa sebenarnya nggak suka nyuci juga dulu. Tapi Iya. kenapa sih milih bisnis malah Laundry. bisnis laundry? Jadi pada dasarnya bisnis laundry ini terjadi karena tidak sengaja Pak. Oh, Jadi saya pindah ke BSD ya dulu ya. Itu 2017 Pak. iya. 2017 itu karena kita suami istri kerja dua-duanya, Iya. jadi ya mau nggak mau kita laundry. Iya. Gitu kan. Nah terus di BSD ini saya puter-puter cari laundry. Berkali-kali gonta-ganti laundry Pak. Masalahnya selalu sama. Satu, minta pick up nggak bisa. Kenapa? Karena satu pagi kita udah berangkat kerja, Iya. malam kita baru pulang gitu kan. Udah nggak Jadi, sempet lah ya. iya udah nggak sempet kan. Jadi mau nggak mau kita masih punya laundry yang bisa pick up di Iya. malam hari gitu. Dan itu susah banget Pak. Susah banget. Iya. Saya gonta-ganti laundry itu mungkin ada 4-5 kali. 4-5 kali sampai akhirnya kita ada saya, istri saya ada berberapa ya? Kurang lebih sekitar 7 atau 8 orang. Iya. Itu kita putuskan buat buka bisnis laundry yuk gitu. Itu pun terjadi iseng-iseng juga sih Pak. Jadi itu sebenarnya masalah yang jadi peluang ya. Masalah yang jadi peluang, betul. Para penonton. Betul. Masalah itu bisa jadi peluang. Benar. Jadi dulu kita mikirnya gini. Karena kita tinggal di BSD ya. Iya. Kalau nggak laku ya udahlah cuci baju sendiri Iya. kan, mau nggak mau kan Iya, terlalu iya. begitu kan. Cuman ternyata kita growing Pak. Kita growing ya, puji Tuhan juga itu kita bisa growing ya. Cuman
itulah sampailah detik ini nih Pak. Heeh. Kita udah punya beberapa cabang lah. Wah, luar biasa ya. Iya, Pak. perkembangannya. Jadi memang benar yang Pak Denny bilang, bisnisnya terjadi karena sebuah peluang. Iya, karena ada masalah ya. Karena ada masalah. Nah, sebenarnya ya orang-orang yang punya jiwa entrepreneur tuh begitu sebenarnya kan. Iya, Bagaimana melihat suatu masalah yang dijadikan opportunity. opportunity. Iya. Benar, Iya kan? benar Pak. Bukan yang mengeluh. Iya, betul. Nah, itu luar biasa pembelajaran yang kita bisa ambil loh para penonton nih semua, bahwa bagaimana ketika kita menghadapi masalah tapi menjadikan masalah itu menjadi sebuah peluang bagi kita ya Betul. akhirnya. Nah, kalau Pak Halim sendiri melihat ya, bisnis laundry kan sebenarnya orang akan butuh terus tuh ya, karena orang kan pakai pakaian setiap hari gitu loh. Betul. Nah, sedangkan saat ini perkembangannya gimana tuh ya? Kan lumayan pesat juga kelihatannya ya. Benar Pak. Heeh. Jadi di mindset saya Iya. adalah setiap 1 jam sekali pasti ada satu laundry yang buka Pak. Oh gitu. Pasti Pak. Oh. Di satu Indonesia ya. Iya, Nah, gimana caranya kita bisa compete heeh. dengan mereka? Iya. Karena bisnis laundry ini kan kuncinya adalah repeat Pak. Iya, heeh, Ya kan, repeat benar, kan. heeh. Biasanya orang kalau ada laundry itu Hmm. dia jarang lah Pak ganti-ganti tempat laundry Tempat Pak. ya, Ya, heeh. nggak kayak restoran ya. Kalau restoran mungkin kita makan Heeh. nasi uduk tiap Heeh. hari capek Oh, juga iya. kan. Nah, kalau Heeh. laundry itu dia biasanya saya udah cocok sama ini, ya udah Iya, ini. iya. Jadi jarang mereka itu pindah. Jadi loyalitas customer itu tinggi. Tinggi ya. Nah, karena kita nggak mau main di red ocean, Heeh. maka kunci dari bisnis kita itu ya kualitas itu Pak. Hmm. Itu yang paling susah Pak. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya konsistensinya Pak, Hmm. itu yang perlu kita jaga karena Iya, kita bicara jasa ya. betul, betul. Jasa. Jadi konsistensinya itu adalah kuncinya sih Pak. Saya pernah Pak, teman saya kebetulan lagi tuh nanya, Iya. waktu kita baru-baru ya kita mau buka franchise, dia Iya. nanya-nanya Heeh. gimana sih bisnis laundry gini. Saya orangnya nggak pernah pelit ilmu Pak. Iya, iya, Saya ajarin apa adanya, Hmm. sama persis dengan yang kita punya. iya, iya. Akhirnya dia buka sendiri. Oh. Dia nggak jadi beli franchise, dia buka Ah, sendiri dan ah. dia masih berjalan sampai sekarang. Oh. Jadi saya seneng sih Pak sharing Iya. ke orang. Iya, iya. Gitu kan. Saya nggak pernah takut kayak, wah nanti lu jadi Iya. kompetitor gua Iya. atau apa. Enggak sih, karena Iya. saya dulu diajarin mama saya itu kalau rezeki itu udah ada yang ngatur Pak. Betul. Jadi kalau rezekinya Iya. segelas, Heeh. mau hujan semalaman pun ya yang lu Iya. dapat segelas. Gitu. Kalau lebih kan air yang masuk lebih banyak Iya, ya, tapi tetap iya. aja lu pasti lupa Iya. juga. Jadi jangan pernah takut sih buat ngajarin Betul, orang Pak. betul. Itu, Iya, itu pelit ya. ilmu tuh nggak boleh sih. Iya, iya. Ya karena ketika kita berbagi juga kita akan banyak menerima juga. Benar, Itu Pak. udah hukum Benar. alam sih Benar, sebenarnya ya. Benar. Itu take and give Iya, ya. take and give kan gitu. Betul. Nah, sedangkan orang juga ya itu punya mindset, wah kalau gua berbagi ntar bakal jadi Takut, saingan, iya. takut Banyak orang gitu kayak gitu, kan, Pak. Banyak gitu orang ya. yang kayak gitu. Iya. Nah, makanya ya itulah para penonton, ketika Anda banyak berbagi justru Anda bakal banyak menerima berkat juga. Iya. Benar. Ya. Benar. Nah, kalau bisnis laundry sendiri yang sekarang Pak Halim jalankan, itu gimana sistem pemasarannya, Buat marketingnya ya ya, Pak, ya. marketingnya? Jadi dari awal Ya. kita udah targetin kita punya customer Pak. Hmm. Target customernya itu ya yang seumuran kita Pak. Iya, iya. Ya. Oh. Jadi Hmm. kita menggunakan sosial media. Heeh. Itu nomor 1. Iya, iya. Nomor 2 offline-nya juga jalan, Hmm. which is dulu bagi-bagi brosur. Iya. Jadi dulu saya bagi-bagi brosur sendiri tuh Oh. ke Iya, klaster-klaster. awal-awal ya. Awal-awal Pak, awal-awal tuh Iya, heeh. kan memang yang namanya merintis Iya, ya, iya, nggak iya. ada yang langsung instan Iya, kan Pak. betul. Jadi Heeh. wah dulu mau masuk klaster juga ditolak-tolakin Pak, ya kan? Mau nitip brosur, Iya, nggak bisa Pak, harus Iya. ketemu danrunya apa-apa. iya, heeh. Akhirnya dulu offline marketingnya itu saya jalanin, Hmm. ya saya cari danru-danru dari setiap klaster itu, Hmm. Pak tolong ya saya mau ini Iya. mau bagiin Bagi, brosur heeh, gitu. heeh. Udah dulu sampai ngemis-ngemis tuh Pak, saya ingat banget dulu tuh kita mau masuk klaster susah banget Pak, susah banget. Iya. Sampai akhirnya sekarang kalau masuk klaster tuh udah gak perlu titip KTP. Wow, udah Dia pernah angkat kenal tangan ya. aja supirnya udah angkat Iya, tangan iya. aja. Nah itu dari sisi offline marketingnya ya. Iya, heeh. Kalau dari online marketingnya kita pakai sosial media sih. Iya, iya. Sekarang sangat membantu nih ya sosial Sangat media. banget, Heeh. sangat membantu banget Heeh. karena memang kita bisa dibilang new customer kita juga datangnya dari sana Pak. Oh. Offline marketing kita tuh udah
udah sedikit lah Pak, kecil lah Pak. Jadi kita fokus ke online karena memang target marketnya adalah orang-orang yang seumuran kita. Iya. Di mana orang-orang seumuran kita itu ya udah pasti pakai sosial media dan Betul. cari apapun lewat sosial media. Gitu. Jadi kita lebih ke sana. Nah, laundry yang Pak Halim kelola ini kan juga di-franchise kan gitu ya? Yes, Sistemnya ya? Pak. Betul. Kita ada jual franchise juga. Franchise kita sekarang di Jakarta itu ada beberapa lah Pak. Total kita sekarang udah ada kurang lebih ya. Jakarta dan luar kota itu ada 20 outlet. Oh, luar biasa ya. Ya, cuman masih ada yang lagi di setup, ada yang baru launching gitu Pak. Itu sih. Nah, kita senang juga. Target saya sih ya Pak, setiap rumah itu harus punya Kirei Box Pak. Wow. Itu kan impiannya namanya impian. Iya, ya. boleh aja kan. Impian Iya itu kan harus tinggi Pak. Iya benar. Iya. Dulu juga Bill Gates juga kan punya impian satu PC ada di satu rumah kan. Benar, iya benar ya itu Iya. Pak. Jadi impian saya tuh setiap rumah itu ada satu Kirei Box Pak. Iya. Impian Pak. Iya. Iya nanti nggak tahu deh tercapai apa enggak. Nah makanya kan sekarang dengan zamannya teknologi gini ya, kemudian juga itu memasarkan franchise-nya gimana sih? Memasarkan franchise kita dari sosial media itu. Oh, sosial media Ya, ya. sosial media itu very powerful. Oh. Dulu juga itu dulu istri saya tuh Pak yang istri saya tuh yang kayak Instagram sama teman saya itu Pak. Sally itu dia mereka berdua lah yang harus gituan lah ya. Karena ya cewek Pak gitu kan. Kalau cowok kan kagak bisa tuh ya. Terus saya juga pesimis Pak dulu. Jadi ini yakin cuma lewat ini doang gitu kan. Tapi lama-lama mulai nih dari satu orang ke orang lain, word of mouth itu benar-benar benar ya. Benar-benar strong, very powerful. Oh, Jadi dari satu orang mulai masuk ke satu selebgram, terus masuk ke artis. Nah dari situ tuh berkembang sendiri Pak, berkembang sendiri. Cuman tetap ya hal-hal kayak gitu kan memang harus di maintain ya. Kalau nggak di maintain ya percuma. Nah yang susah itu kan sebenarnya itu maintainnya itu loh Pak. Iya. Itu balik lagi konsistensi lagi kan. Konsistensi itu. Jadi ya itu sosial media itu Pak. Sosial media. Iya, teknologi sekarang membantu banget ya. Luar biasa nih. Nah kalau orang kan misalnya ada yang mau terjun di bisnis laundry gitu ya, mungkin dia kan akan bertanya kira-kira berapa lama sih saya balik modal nih gitu kan, BP-nya berapa lama gitu kan. Nah bisa sharing nggak nih? Boleh, kan boleh. kita buat orang tahu lah ya, kita bicara tentang dunia bisnis gitu. Jujur aja bisnis laundry ini kalau saya pribadi ya, kita pribadi itu bisnis laundry ini BEP-nya kita sekitar 20 bulan Pak. 22. Ya 2 tahun lah ya kurang 2 lebih tahun, ya. 2 tahun. Jadi dulu kita pas kena pandemi. Iya. Itu kita ketar-ketir Pak. Ketar-ketir Pak. Jadi gini deh, awal kita buka itu di Oktober 2019 Pak. Iya. Sebelum pandemi kan itu ya. Sebelum pandemi itu. Iya. September atau Oktober lah kurang lebih bulan itu. Dulu kita launching harga 9.000. 9.000. Dulu ini saya cerita sedikit tentang awalnya kita ya. Nah, dulu 9.000 itu sepi Pak. Customer itu kayak, wih, dapat 1 juta satu hari dapat 500.000 tuh udah seneng banget. Iya. Itu udah wah happy banget. Karena apa? Karena tiap hari kita lihat karyawan kita datang, main handphone tidur-tiduran. Ya gimana nggak ada cuciannya mau ngomong apa Pak? Iya. Ya kan? Nah terus kita promo 1 bulan, lalu naik 15.000 harganya. Iya. SPV saya kabur Pak, pas naik 15. Ya jadi pas 9.000 dia lihat kita sepi Pak. Dia lihat kita naik sepi. lagi. Terus kan udah habis promonya, ya memang harus naik kan. Ya. Jadi pas naik itu semua orang keluar Pak. Semua orang keluar, tinggal tersisa ada shareholder kita satu yang ngurus operation, satu lagi ada drivernya. Berdua Pak. Berdua itu. Jadi pas naik 15.000, satu hari dapat 3 nota, 4 nota. Itu ya udahlah kita syukurin aja gitu kan. Lama-lama itu berjalan sendirinya Pak. Berjalan dengan sendirinya. Lalu datanglah pandemi, boom. Ya kan? Terus kita udah wah, mampus deh ini. Pasti stuck lah mau apa lagi ya kan? Orang-orang kan dulu kita mikirnya orang-orang di rumah aja ya kan, tagline-nya di rumah aja. Pada nyuci sendiri. Iya nyuci sendiri ya kan, nggak pernah keluar. Wah kacau. Ya udah kita udah siap lah maksudnya.
kalau emang sepi ya udah balik lagi ke prinsip dasarnya, ya udah nyuci baju sendiri Iya. lah gitu kan. Ternyata pas pandemi itu malah naik Pak, Oh, malah naik. kenapa ya kira-kira Nah faktor yang membuat naik kan? iya, jadi dulu saya nggak kepikiran Pak. Hmm. Saya pikir orang karena di rumah aja ya udah mereka jarang ganti baju lah apa Iya, segala macam kan. heeh. Ternyata yang terjadi adalah gini. Satu, orang yang tadinya pakai maid, pakai Hmm. pembantu, Heeh. mereka mungkin jadi takut karena banyak pembantu yang pulang pergi kan. Iya, iya. Nah mereka kan awal-awal kan kayak, Iya. aduh, Takut gak mau tertular kontak lah ya segala Heeh. macam. Akhirnya ya udah mendingan saya laundry aja, Hmm. dibilang begitu kan. Iya. Nah itu mungkin itu satu ya Pak ya. Iya. Lalu nomor dua, kalau orang dulu Pak pas Hmm. awal pandemi Iya. itu kan keluar sedikit pulang mandi ganti semua Iya. tuh Pak ya kan. Nah Sehari itu- bisa berapa kali Iya, ganti? justru itu Pak. Jadi saya lihatin juga customer kita yang biasa nyucinya sekali nyuci 3 kilo itu bisa jadi 5 kilo Nah, naik kan. Nah, malah bertambah ya? Nambah bertambah. Jadi oh ternyata ya itu. Mungkin dua itu Pak penyebab utamanya. Iya. Pak. Heeh. Jadi sampai sekarang Iya. kita masih growing Iya. ya. Padahal kita udah kena hit pandemi itu ya. Iya. Heeh. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya bisnis laundry ini bisnis yang resisten. Hmm. Resisten dan Iya. memang kebetulan kan kita boleh buka ya. Iya. Heeh. Jadi pas pandemi itu kita boleh Iya, buka, Pak. Ya sektor yang iya. Diperbolehkan lah Heeh. gitu. Nah, jadi dari situ saya belajar bisnis ini tuh ternyata bisnis yang resistance, Pak. Jadi kena hantam begitu Iya. aja masih bisa jalan Iya, kan. heeh, Jadi nanti ini bisnis bagus lah. Bagus. Nah, sedangkan tantangannya apa ya? Kira-kira orang kalau mau berbisnis ini gitu ya. Tantangannya nomor satu. Nggak apa-apa kan kita buka-buka Nggak apa-apa, aja ya. Pak, nggak apa-apa. Berbagi ilmu lah ya. Ya, tantangannya nomor satu itu karena kita bisnis jasa, Hmm. kita rely on human, Pak. Oh, human ya, yang penting ya. Nah, Hmm. tantangannya ya di human ini, Human Pak. ya. Gimana cara kita manage mereka, Iya. gimana cara kita enhance mereka supaya mereka kan bisa bekerja sesuai dengan SOP kita Iya, ya Pak ya. betul. Dan gimana caranya bikin mereka betah. Iya. Karena bisnis laundry ini paling tinggi isunya ada di turnover karyawan. Oh, gitu. Turnover karyawannya itu cukup tinggi, Pak. Oh, Cukup tinggi. iya. Heeh. Cukup tinggi itu bukan karena gaji ya Pak ya. Heeh. Karena saya udah pernah research Pak Heeh. di BSD dimanapun. Itu mungkin gaji laundry kita tuh paling tinggi Pak Heeh. dari laundry Yang lain ya? Iya Pak beneran. Iya. Kenapa? Kenapa saya tahu Pak? Heeh. Karena gini, karyawan saya tuh ada yang berapa kali keluar, Heeh. Balik lagi. balik lagi Pak. Keluar, balik lagi. Heeh. Dan setiap dia keluar, Heeh. dia kerja di tempat laundry, Iya. gitu loh. Karena pengalaman dia itu. Iya, ya? karena pengalaman dia itu kan, Heeh. karena memang dia main di bidang itu, Iya, jadi dia heeh. pasti cari bisnis yang serupa lah. Iya. Jadi dari tempat saya keluar ke laundry lain, Iya. tiba-tiba ujuk-ujuk Pak saya mau kerja lagi boleh nggak? Hmm. Ya udahlah, Ya, kerja terima. kasih lah ya Iya. kan, Heeh. kerja lagi nggak lama keluar lagi. Hmm. Ada yang karena hamil karena apa Iya. gitu ya, Heeh. ada yang karena masalah personal lah maksudnya, tapi mereka keluarnya semuanya baik-baik Iya. Pak. Iya. Iya. Heeh. Keluar lagi ke tempat laundry lagi, sekarang balik lagi juga. Jadi dari situ saya tahu lah, saya tahu dan saya sering ngobrol-ngobrol sama supplier Iya. kita gitu ya. Berapa sih kira-kira orang-orang ngasih lo gaji Iya. tuh? Nah, ternyata gaji mereka itu ya Udah cukup tinggi lah ya. cukup tinggi Dibandingkan dibandingkan yang dengan lain yang ya. lain. Makanya saya bilang turnover itu kita masih cari tahu juga sih. Iya. Kenapa? Kenapanya itu Pak? Heeh. Ya itu yang menjadi tantangan utama di bisnis laundry. Ya itulah ya. Ya emang manusia itu salah satu sih ngurusin manusia. Betul, betul. Mereka punya pikiran, punya perasaan, punya segala Iya. macam lah yang merasa mungkin di tempat biasa kan suka lihat rumput tetangga Rumput lebih tetangga hijau. lebih hijau Pak, bener. Lalu kita udah coba. Tetap aja kan. Bener. Iya. Itu challenge yang paling signifikan Iya. Pak di Gitu bisnis lah ya. laundry ini. Nah, ngomong-ngomong nih selain bisnis laundry, kan tadi ada beberapa tuh yang lain tuh. Ya. Nah, sebelum bisnis laundry apa profesi dari Pak Halim nih? Saya dulu ya Pak ya. Heeh. Saya dulu dasarnya pas habis saya lulus itu saya sales Pak, dunia sales Pak. Oh, Dunia sales itu dulu backgroundnya dari saya backgroundnya saya kuliah di Prastia Mulia dulu. bisnis memang. Entrepreneur, Oh, finance, entrepreneur. corporate finance Pak. Corporate. Tapi kan memang di Prastia Mulia itu kan dia dulu pas zaman saya dia Iya. entrepreneur school kan. Iya, Jadi memang prinsip-prinsip entrepreneur itu Iya. yang ditanamkan di Iya. situ gitu kan. Nah, dulu saya masuk corporate finance sih. Corporate finance karena saya suka accounting. Tapi ternyata salah jurusan, Pak. Di situ belajarnya lebih ke financial analisa, Iya, analis gitu. Jadi ya udahlah,
gitu kan. Nah, terus habis lulus saya banyak di dunia sales. Dunia sales sebenarnya dari sebelum saya kuliah pun saya udah kerja juga sih Pak. Maksudnya kerja-kerja yang ya dulu kalau papi saya didikannya kan keras Pak. Habis SMA itu kan ada libur tuh. Iya. Lu sana pergi ke showroom katanya. Oh, Ngapain? belajar sana Ya cuci mobil lah, katanya apalah. Iya, Ya iya. kan soalnya kan teman papi saya ada showroom. Jadi Iya, saya dari kecil udah disuruh kerja gitu. Terus dari situ saya sales properti itu Pak, ikut kayak Rewide gitu. Oh, Tuh, agent agent ya? gitu ya. Nah, terus dari situ kuliah pas lulus itu saya dunianya sales terus Pak. Sales terus itu saya ya itulah di Prasmul itu dikenalnya adalah kutu loncat Pak. Iya. Kutu loncat. Jadi saya kerja nggak pernah lebih dari 1 tahun Pak. Saya kerja nggak pernah lebih dari 1 tahun. Jadi nanti sebentar di mobil, sebentar di rumahan, sebentar di gitu. Jadi pindah-pindah terus karena saya nggak bisa kerja yang monoton gitu Pak. Kayak tidur bangun itu lagi gitu kan, tidur bangun itu lagi sampai akhirnya yang gerah itu om saya. Setiap kita tahun baru Imlek itu ketemu, kerja apa katanya gitu kan. Udah ganti sekarang lagi. iya sekarang di mobil gitu kan. Tahun depan kerja apa? Sekarang di properti. Tahun depan tanya lagi, saya di aksesoris. Wah udah nggak jelas Pak, udah nggak jelas sampai akhirnya dia bilang apa? Udah lu ikut gua aja. Nah saya ikut dia. Itu saya pertama kalinya saya kerja lebih dari 1 tahun Pak. Sampai sekarang mungkin saya udah 8 tahunan Pak. 8 tahunan. Jadi itu pertama kalinya saya kerja selama itu. Gitu. Di tempat yang sama ya, di tempat yang sama. Karena apa sih? Karena seru sih Pak. Itu kan bisnisnya sistem ya Pak ya. SAP ya Pak ya. Jadi di situ kita jadi konsultan di mana konsultan tuh butuh sebuah solusi kan. Karena kan yang namanya konsultan ya orang datang ke kita dengan masalah dan kita harus bisa kasih solusi gitu kan. Nah, di situ saya lihat bisnis yang sama itu solusinya aja beda-beda Pak. Solusinya aja. Contoh lah. Trading Pak. Trading itu kan sebenarnya jual beli kan, beneran jual beli kan. Tapi trading company A dengan trading company B itu beda ya. SOP-nya beda-beda Pak. SOP-nya beda-beda. Standar perusahaannya beda-beda. Jadi dari situ yang buat saya kayak wah menarik ya. Menarik ya. Jadi itu saya belajar dan saya banyak belajar di sana. Belajar problem solving gitu kan. Organization ya di situ itu Pak. Ilmu-ilmu yang banyak harga lah ya. Iya benar. Benar itu yang mungkin nggak bisa diajarin di kuliah ya. Iya. Pengalaman itu kan. Nah, makanya bisa sampai buka bisnis segala kan. Iya benar. Karena belajar itu. Proses pembelajarannya itu ya yang luar biasa. Betul. nih. Itu sih. Iya. Nah, selain bisnis sama terus juga sebagai profesional, apa sih kegiatan di waktu-waktu luang Pak Halim nih? Kegiatan di waktu-waktu luang. Iya. Banyak gak dilakukan? Sebenarnya sih nggak banyak Pak. Jadi ya paling apa sih? Kadang olahraga gitu ya. Terus kadang muter-muter outlet. Kadang ya sama keluarga gitu sih. Nggak terlalu banyak. Ini sih Pak, nongkrong gitu-gitu aja lah Pak. Namanya juga ya cari refreshing ya Pak. Kadang-kadang ya family time, kalau nggak nongkrong, jalan-jalan, kalau olahraga udah. Karena zaman sekarang mesti sehat Pak. Iya benar. Iya kan? Penting. Nomor satu kita harus sehat. Ketika kita sehat kan kita bisa melakukan apa aja kan ya. Iya. Itu aja sih Pak. Ya terlalu banyak sih. Kalau hobi-hobi ya. Iya. Hobi paling ikan. Saya hobi ikan. Oh ikan. Ikan hias gitu. Ikan hias. Miara di. Miara, ikan apa tuh? Ikan diskus Pak. Diskus jadi saya sebenarnya pengennya ikan laut. Cuman dari dulu belum kesampaian Pak. Jadi saya suka ikan laut tuh karena colorful ya. Iya. Nah jadi ikan diskus ini ikan air tawar tapi dia juga very colorful. Makanya saya pilih ikan ini gitu. Itu sih paling ikan Pak. Ikan olahraga nongkrong ya gitu-gitulah anak muda sekarang mau ngapain lagi Pak. Nah nggak buat bisnis ikan deh. Hah? Bisnis ikan sebenarnya ada Pak. Ada cuman kecil-kecilan lah Pak. Kita import gitu juga kita jual itu retail. Ikan diskus tuh mahal. Mahal Pak. Mahal ya. Jadi ikan ini kan ikan ini unik Pak. Iya.
Unik dalam arti gini. Ya dalam satu ikan itu udah pasti spesifik lah. Iya. Gak mungkin ada ikan yang kembar persis kan. Iya. Nah dari situ itu timbullah variasi harga yang sangat tinggi Pak. No. Ada yang jenis yang sama, kita bicara jenis yang sama ya. Heeh. Ada yang harganya ratusan ribu, Hmm. ada yang harganya jutaan Pak. Loh, bedanya? Bedanya dari body shape-nya, Oh. terus color-nya. Jenisnya sama, tapi kadang-kadang mungkin warna biru. Birunya ini merata nggak sih? Iya. Atau birunya ada yang cemong-cemong ya Iya. gitu. Jadi Oh, gapnya tuh tinggi banget. tinggi. Tinggi banget di dunia ikan. Jadi bisnis hobi ini yang Iya. ya kita sebutnya bisnis hobi ya Pak ya. Hobi, Bisnis hobi ini emang nggak ada patokan angka Pak. Iya, gelap tuh ya harganya. Gelap Pak, gelap, bener. Jenis yang sama, ukuran yang sama, harganya bisa beda jauh itu bener. Bener ya. Karena ya itu ikannya cuma satu, nggak ada yang bisa sama gitu Iya, kan. iya. Meskipun satu indukan pun nggak bisa sama. Bisa gitu ya. Makanya harga gelap Pak. Gelap ya. Justru enak tuh kalau bisnis yang gitu. Iya benar. Tinggal Iya kan? ketemu buyer yang Iya. hobis yang berani bayar ya Iya. bisa jalan gitu. Bisa. Gitu sih. Nah, kalau Pak Halim sendiri dalam hidup ini pernah nggak sih mengalami saat-saat berada di titik terendah, berada wah kayaknya berat gitu. Terus bagaimana sih bisa bangkit kembali gitu? Saya dulu paling parah ya Pak ya. Iya. Saya tuh dulu hancurnya gara-gara judi Pak. Oh, judi Pak itu pernah terlibat maksudnya main iya gitu? Pak. Itu paling parah tuh gara-gara judi. Jadi judi itu ya menurut saya sih itu paling parah sih. Dulu saya Iya. benar-benar Udah tobat dan ya. wah udah ampun Pak. Iya. Ampun dulu. Jadi dulu saya salah pergaulan. Heeh. Ya pergaulan itu memang penting sih. Iya. Salah pergaulan itu nomor satu Pak. Bener. Makanya pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik ya. Benar. Karena gini Pak, ya namanya orang tua itu nggak ada didik anaknya ke arah yang salah. Betul. Benar nggak? Itu Semua kan orang tuh mau anaknya jadi orang baik Benar, kan? iya kan? Cuman ketika dalam proses pertumbuhan ya kan, kita itu masuk ke pergaulan yang salah. Iya. Nah dari situ mulai tuh kebentuk lah ya kan. Wah salah arah salah ini Iya. karena itu. Nah, dari situ mulai terlibatnya masalah judi. Iya. Titik paling rendah saya itu ya karena judi itu Pak. Dulu saya sempat kalah banyak banget Pak, banyak banget. Terus sempat frustasi juga loh. Sempat frustasi. Orang tua tahu tuh. Tahu Pak. Sempat depresi juga kayak wah anjir hopeless banget Iya. kan gitu kan. Ngapain ya gitu kan. Tapi saya mikir-mikir lagi ya. Oke, sekarang posisinya misalnya saya minus sekian gitu ya. Masa sih gua nggak bisa hasilin cuma uang sekian gitu loh Pak. Maksudnya saya tuh percaya diri saya tuh, value saya tuh bisa loh lebih dari itu gitu. Jadi dari situ saya bangkit itu Pak. Saya dulu benar-benar itu udah benar-benar parah banget sampai nggak ada orang yang namanya temen yang benar-benar temen itu kelihatan di saat kita susah Pak. Dia ada bersama kita atau dia meninggalkan kita ya. Dulu teman saya pas saya susah tuh cuman 2 orang Pak. 2 orang yang sampai sekarang pun jadi partner saya juga di laundry saya itu. Nah jadi itu saya orangnya kan ekstrovert ya. Jadi saya senang tuh nongkrong apa segala macam kan. Dulu orang sampai takut Pak. Kayak, wah jangan deh sama si Halim lagi di TO gini. Pak. Nah itu tuh Pak. Itu tapi saya mikir juga. Di situ saya mikir, masa iya sih gue mau gagal kayak gini? Masa segini doang gue nggak bisa kerja sih, nggak bisa gue cari uang segini. Dari situ baru saya bangkit. Nah itu apa yang melatar belakangnya atau mendasari paling bisa berpikir itu? Adakah dari orang lain, orang tua? Orang tua Pak. Jadi papi saya dari dulu, papi mami saya tuh didikannya, papi saya lah Pak, keras dia. Jadi kalau lu mau sesuatu lu kejar, dan lu harus berusaha. Jadi if you fall 100 times, you have to get up 101 times. Ya kan? Karena saya dari kecil dididik kayak gitu. Jadi mental saya mungkin dengan sendirinya kebentuk ya Pak ya. Kebentuk ya. Jadi sama sih dulu pas belajar naik sepeda juga saya jatuh-jatuh berkali-kali, saya tetap terus belajar gitu. Nah itulah yang paling nggak mudah menyerah kan. Iya, makanya itu saya bilang didikan orang tua itu yang membentuk kita dari kecil. Nah itu membentuk suatu kepribadian seseorang Pak. Jadi
karena dulu saya belum ngerti jadi orang tua dan Iya. sekarang udah jadi orang Betul, tua, iya. makanya saya juga oh gini ya. Iya. Oh. Jadi itu penting juga kan kita Iya, iya. bilang ke anak kita ajarin anak kita Iya. seperti itu. Oh. Itu Pak, itu yang bikin saya survive. Iya, iya. Ya itu. Iya. Ya, Puji Tuhan bisa bangkit kembali gitu ya. Ya, jadi kalau orang lain start dari nol, saya start dari minus, Minus, Pak. ya. Dari minus, Pak. Luar biasa. Startnya dari minus, Pak. Ya, banyak pembelajaran lah yang bisa dipetik dari situ ya. Ya. Jadi para penonton ya itulah, makanya Anda yang masih anak-anak muda hati-hati juga dengan pergaulan Anda, karena pergaulan yang buruk tuh merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda telah dididik jadi orang baik pun nggak menjamin Anda bergaul yang di Benar. luaran ya. Benar. Kita akan tetap baik gitu ya. Iya, betul. Kita harus jaga dari diri kita sendiri Betul, itu ya. diri Nah, kita. itu pesan dari Pak Halim tuh yang melalui ceritanya itu tadi Iya. kan. Karena kan apalagi ya zaman ya kita ngerti lah, kita kan pernah muda, Pak, Iya, ya kan. iya, betul. Kalau anak muda itu kan nyalinya masih Iya. wah, ya kan. Kadang-kadang dia nggak berpikir panjang. Nggak berpikir panjang. Jadi Bener. ih lu cupu banget lu nggak ikut Iya. gitu kan. Heeh. Udah kita ikut. Ikut. Padahal itu salah. Iya. Cuman karena gengsi, karena apa ya kan. Heeh. Nah, itu pergaulan penting sih. Iya, iya. Pernah nggak punya mentor dalam hidup Mentor. ini? Mentor saya, Ah. mentor saya Kan omnya itu, enggak? ya benar. Bener, omnya. Pak. Oh. Jadi satu orang tua saya lah. Ya, orang tua. pastilah. Iya, itu. Orang tua saya, kedua om saya, Hmm. 3 istri saya, Pak. Jadi mentor kan? Selain istri, sahabat, Iya. mentor juga ya. Istri saya ini Kenapa bisa disebut sebagai mentor? oh, saya ini orang boros banget, Pak. Oh, Boros banget, Pak. Saya orangnya very konsumtif, Pak. wah, harus ada Nah, kontrol. Iya, benar. Jadi istri saya ini yang ngajarin. Eh, dulu saya, Pak, ya pas kerja ya, gaji cuma 5 juta 7 juta gitu ya. Saya udah harus bayar rumah 6,5 juta, Pak. Istilahnya, bayangin. Udah minus tuh ya. Iya, 6,5 juta. Waduh, 1 bulan tuh kan. Ya udah, tiap sisanya ya buat sehari-hari lah, apalagi kan. Iya, iya. Itu jadi istri saya nih ngajarin saya gimana caranya mengatur uang, Pak. Iya. Money management. Iya. Money management. Sampai detik ini pun saya kasih serahin uangnya ya ke istri saya. Istri. Jadi Ya, buat saya betul, ya udah ya. buat jajan-jajan aja, Pak. Iya, iya, iya. Ya kalau orang lain malu ya saya nggak malu, Pak. Iya, iya. Mau gimana gitu kan? Iya, iya. Karena benar, kalau uang yang saya hasilkan kita pegang sendiri, Iya. itu antara uangnya habis jadi hal yang nggak jelas, Iya, iya. atau yang nggak tahu hilang kemana. Iya. Sedangkan iya posisi kita kan Iya, iya. kita udah berkeluarga ya, gitu iya, kan. iya. Ya harus memikirkan. Bukan buat saya doang gitu kan. Iya, ada Jadi keluarga yang. ada anak, Iya. ada yang lain-lain. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa, mendingan dipegang istri, Iya, tapi semuanya aman. Gitu. iya, iya, iya. Itu sih, Pak. Iya. Jadi mentor saya 3, orang tua saya, om saya. Om saya ini yang ngajarin saya fokus. Fokus. Dia ngajarin fokus. Kalau lu mau kerja, lu pindah-pindah, lu nggak akan pernah Ya mencapai tujuan titik ya. tertinggi lu, ya. gitu loh. Karena lu pas sampai di sini, Iya. pindah lagi, ulang lagi dari nol. Heeh. Pindah lagi, ulang lagi Iya. dari nol. Nah, dia ajarin saya supaya gimana caranya lu jadi orang sukses. Fokus. Kalau orang tua saya udah jelas lah, Pak, ya kan. Nah, istri saya ini juga. Iya. Jadi itu, Pak, 3 mentor Luar dalam hidup biasa. saya. Ya dalam hidup ketika kita punya mentor ya inilah banyak yang bisa menasihati kita ya. Salah satu kan istri itu. Ya. Tuhan membuat juga pasangan itu yang sepadan, saling melengkapi Bener, itu kan, Pak. saling Bener, Pak. melengkapi. Kalau saya Kalau istri boros sama-sama boros banget, iya, wah, aduh, habis Pak. selesai. Benar, tapi Iya. itu benar sih. Mm-mm. Gitu. Jadi 3 mentor saya itu. Iya. Luar biasa ya. Cerita Pak Halim ini banyak pengalaman hidup lah, yang filosofi hidup yang kita boleh petik dari pengalaman hidupnya ya. Nah, Pak Halim kan banyak nih anak-anak muda ya yang mereka juga sekarang bingung dengan tujuan hidup mereka, profesi mereka masa depan, Ya. terutama kan yang masih di SMA gitu ya, dia mau masuk kuliah juga masih bingung. Seringkali saya menemui banyak orang itu. Nah, ada nggak pesan-pesan dari Pak Halim nih, kan udah mengalami masa-masa itu kan ya. Bagaimana mereka harus bersikap gitu loh. Kalau buat saya ya, Pak, ya. Kalau menurut saya nih pribadi Iya, ya. Kita sebagai orang tua nggak boleh paksa anak kita masuk ke satu misalnya kita paksa kamu harus masuk manajemen, bisnis manajemen. Keinginan kita gitu. Keinginan kita gitu ya, karena manajemen ini bagus. Ini bisa bertahan lama apa segala macam. Kita kalau sebagai orang tua sih nggak boleh sih, Pak. Jadi biarin anak itu, lu passionnya mau kemana sih? Lu
passionnya mau kemana? Sama aja Pak gini. Iya. Misalnya gini, orang nggak suka makan pizza. Iya. Kita suruh dia makan pizza. Iya. Dia makan, tapi dia merasa enak gak? Iya. Enggak kan? Iya. Nggak enak, orang mau suka Iya. kan gitu kan. Udah, mendingan biarin anak itu pilih sendiri lah. Dia mau jalannya di mana. Tugas orang tua, tugas kita ya, kalau dia mencong-mencong ya boleh Iya, Pak gitu kan, gitu ya. ayo balik, ayo balik gitu. Tapi kita jangan pernah arahin dia, lu harus ke kanan, Iya. lu harus ke kiri, lu harus ke mana. Tapi kita biarin mereka menyalurkan apa sih lu Iya. passionnya kemana sih? Itu Pak. Nah, itu kan dari sisi orang tua tuh ya. Nah, kalau dari sisi anak mudanya, Dari bagaimana sisi anak mereka? muda ya? Iya, dia mau menemukan passionnya itu, atau dia menemukan tujuan dia gitu ya. Karena saya banyak ketemu anak muda masih SMA, ketika ditanya nanti kuliah mau ngambil Jadi jurusan apa, masih bingung dia. Iya. Nggak tahu Om katanya, bingung. Nah, ada nggak tips atau nasihat dari Pak Halim yang buat mereka nih? Buat mereka Iya. dari SMA masuk Iya, ke kuliah gitu iya, ya, ambil karena jurusan masih buat bingung kuliah ya. tuh mereka mau masuk Masuk ke kuliah apa gitu ya. gitu kan. Balik lagi sih Pak, ikutilah kamu sukanya apa? Kalau saya dulu sukanya accounting, makanya saya ambil corporate finance, tapi kan ternyata salah Pak, corporate finance. Iya. Nah, kalau buat saya sih, saran saya, tipsnya ya cari tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian suka kerjakan, dan kalian tidak pernah merasa bosan ngerjain itu gitu loh. Kalau emang hobinya masak, ya udah ambil aja kulineri, gitu kan? Ambil aja chef. Kalau hobinya ngitung-ngitung uang, ya jadilah accounting kayak atau finance kayak gitu Pak. Jadi ikutin passion kalian sih. Ikutin Jadi passion. ketika kita nanti bekerja atau berbisnis pun sesuai passion, Sesuai tuh passion. enak ya, Betul. nyaman gitu ya, Nyaman. bukan paksaan. Bukan kayak aduh ya udahlah gue harus bangun harus kerja Iya, karena ini gitu kan. iya. Ya enggak, gue bangun gue kerja karena gue suka. Iya. Itu kan enak Pak. Iya, enak Iya kan? banget kan. Itu sih Pak. Iya, Jadi iya. ikutilah passion. Passionnya ya. Jadi bagi ya, anak kalian. muda nih ya Anda ikutin aja passion Anda. Nah, tahu passion yang Anda di mana itu, ya itu ketika Anda melakukan sesuatu itu Benar. ya tidak merasa bosan di Benar. situ ya. Ya, mesti Terus coba-coba Pak. Nggak ada lagi caranya kan. Iya. Ya karena sekarang juga sering orang salju salah jurusan. Salah jurusan benar. Iya, ya kan? Adik saya termasuk salah satu yang salah jurusan Pak. Oh. Adik saya tuh sebenarnya saya nggak tahu lah ya dia ada passion atau nggak di dunia IT, cuman karena dulu Lagi booming, lagi IT. booming, jadi udah kuliah IT aja kata papi saya kan. Iya. Masuklah dia ke IT. Padahal hobinya masak Pak. Nah, tapi sekarang nggak ngambil ini sekolah lagi. Enggak sih. Ya, Iya, dia masih kerjain juga, Heeh. cuman ya sebenarnya mungkin passion dia tuh di masak itu. Dimasak ya, harusnya dulu dia ngambil itu ya Iya. kulineri gitu Jadi ya. kalau sekarang harusnya biasa 120% nih, maksudnya potensi yang dia punya. iya. Ya sekarang mungkin ya 80% Iya, lah gitu Pak. iya. Belum maksimal lah. Belum maksimal, iya. Gitu. Pak. Iya. Nah, bagi Pak Halim ya, masih ada nggak mimpi-mimpi yang mau dikejar? Ya selain tadi ya, bahwa di setiap rumah ada Contoh. box kireng gitu ya. Ya. Nah, ada lagi nggak mimpi-mimpi dalam dunia bisnis atau dalam kehidupan ini yang masih mau dikejar? Kalau di bisnis kan yang tadi lah Pak Iya, ya. Kalau di kehidupan tuh yang masih saya belum bisa yaitu bikin orang tua saya pensiun Pak. Oh, itu sih, ya, Pak. itu ya. Bikin orang tua saya pensiun. Hmm. Sama saya pingin punya panti asuhan nih Pak. Oh, itu ya. Panti asuhan nih Pak. Memang Wah, cita-cita mulia itu. iya Pak. Karena dulu sih juga pas di laundry ini sih diajak Pak sama teman saya. Oh, Beneran jadi bisnis saya orangnya tuh gini Pak. Iya. Saya orangnya nggak tegaan. Pak. iya. Gaji dikasih kecil-kecil saya nggak tega kan. Iya, iya. Udahlah Iya, katanya. iya. Pikir kan gitu kan. Dulu saya sampai diajak loh Pak. Saya ingat banget ya dulu. Saya tawarin franchise ke teman saya, ke circle saya. Saya dijawab kayak gini Pak. Lu mau bikin panti asuhan ngajak-ngajak dia bilang begitu. Iya beneran Pak. Iya. Karena dia tahu Hmm. bisnisnya. Aduh, bisnisnya ini untungnya tuh nggak seberapa Iya, Pak dulu. Bener. iya, Saya iya. bayar gaji terus Iya, Pak. karena bermula itu ya. Ya karena kan saya nggak tega Pak. Iya. Lu kasih gaji orang cuma 1 juta sekian, Heeh. orang mau makan apa kan Iya. gitu kan. Heeh. Saya sampai diledekin dulu. Ini mah bukan bisnis, ini mah panti asuhan Iya. katanya gitu. Itu pertama kali saya nawarin franchise. Hmm. Terus karena ini temen ya, lumayan udah temen dari kecil Iya, kan. Lu mau ngapain? Lu mau bukan ngajakin gua bisnis, ngajakin bikin panti asuhan katanya gitu kan. Iya. Tapi ternyata kan sekarang enggak gitu Iya, ya. Nah, itulah mungkin salah satu impian Mimpi ya, saya sih. impian ya, mau diwujudkan tuh ya.
Wah, ya impian yang mulia lah. Iya Pak. Ya, bagaimana bisa berdampak, bisa Ya. bermanfaatkan hidup Meskipun kita. kecil, seenggaknya kita harus bisa jadi orang yang berguna Pak. Betul, betul. Buat orang-orang terdekat kita Iya. atau lingkungan kita lah. Meskipun ya nggak mungkin lah Pak kita bisa bantu Iya. semua orang gitu Iya. kan. Cuma at least ya ada lah Pak yang Iya, terbantu. iya, iya, iya. Ya, Itu sih. betul sih. Ya luar biasa nih cerita-ceritanya. Jadi para penonton ya, dari cerita-cerita dengan Pak Halim, banyaklah kita bisa petik pembelajaran-pembelajaran hidup, filosofi hidup, bagaimana pernah mengalami di titik terendah, ya bisa bangkit kembali, bagaimana melihat suatu masalah menjadi Jadi peluang gitu loh. Banyak hal yang bisa kita petik, kemudian juga punya mimpi mulia untuk membuat suatu panti asuhan yang menurut saya luar biasa ya, punya hidup yang bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, semua itu saya berharap bahwa semua cerita-cerita itu bisa menginspirasi kalian para penonton ya. Apabila Anda suka dan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share juga video ini kepada anak-anak muda, kepada orang lain di sekitar Anda, sehingga mereka juga boleh mendapatkan sesuatu inspirasi dari cerita Pak Halim ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para sahabat, ini adalah buku ke-8 saya berjudul Menembus Waktu, bergenre novel. Buku ini berisi kisah nyata perjalanan hidup saya dari kecil hingga dewasa saat ini. Buku ini akan saya persembahkan kepada narasumber saya, Pak Halim, pada hari ini. Pak Halim, ini buku saya persembahkan buat Bapak, buku novel kisah nyata hidup saya nih dari kecil hingga dewasa, Menembus Waktu. Semoga berkenan untuk membacanya, Ya. Pak. Thank you ya Ya, Pak ya. terima kasih udah hadir di program Gemas nih, Halim ya. Sama-sama, Pak. Thank you Ya, juga atas thank you. kesempatannya. Ya. Dari harga 25.000 jadi 19.000 per kilo. Udah ekspres, diantar jemput, pakai deterjen organik lagi. Selamat datang di Kirei Wash. Ini adalah 6 step pelayanan yang ada di Kirei. Step yang pertama, pada saat laundry datang, kita akan mensortir semua pakaian. Jadi, saat pakaian datang, kita langsung timbang, terus kita memilah dan menghitung jumlah pakaian customer. Step yang kedua, kita masuk di proses spotting. Jadi, di proses ini kita tuh cari noda-noda nakal dan kita hilangin deh sampai bersih. Kita pakai cairan pembersih khusus loh dari Kirei Wash. Next, set, masukin deh ke mesin cuci. Dan masukin juga organik deterjen dari Kirei Wash. Deterjen organik kita sudah teruji aman loh untuk kulit sensitif dan ramah lingkungan. Pastilah satu mesin satu customer. Next adalah proses pressing. Udah pada tahu belum? Kita pakai setrika uap loh. Yang pastinya akan lebih rapi dan lebih cepat. Next, masuk ke tahap parfuming. Di Kirei Wash mempunyai 2 parfum, yaitu Serendipity dan Ocean. Untuk bibit parfum tersebut langsung dari Prancis loh. Next, proses terakhir adalah packaging. Di proses ini, kita memastikan gak ada pakaian customer yang ketinggalan apalagi ketukar. Karena kita no plastik, jadi kita pakai Kirei Box untuk customer. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa follow Instagram dan Facebook kita di Kirei Wash.